Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, mengungkap akan ilmu agama, ilmu rohani, ilmu agama rohani dari Sang Maha Rohani, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu, yang mengutus unsur yang satu, ilmu yang satu, kitab yang satu, dan rasul yang satu, yaitu ilmu rohani, agama rohani, kitab rohani. Unsurnya dia, Sang Maha Rohani. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, dalam kesempatan malam hari ini kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan untuk mengkaji akan ilmu, pemahaman tentang ilmu Tuhan di dunia ini, khususnya untuk umat muslim atau umat Islam atau manusia yang beragama Islam. Perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa ada ayat di suatu surat, yang menjelaskan akan suatu jalan lurus, jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang satu dan tidak ada jalan yang lain. Dipahami, ada suatu ayat atau dalil dari kitab suci Al-Quran, khususnya umat muslim, ya, di dalam suratul Fatihah ayat ke-6, ya, suratul Fatihah ayat ke-6 yang sering dibaca pada saat sholat 5 waktu, ya. Pahami dan mari kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama. Kita kaji maksud, makna, arti daripada surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, ya. Surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Kalimat tersebut, ya, dalam bahasa Arab mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai maksud, mempunyai tujuan. Karena itu sebuah kalam, sebuah wahyu, sebuah firman dari Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, saudara-saudaraku umat muslim, kalimat tersebut artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, awal daripada kalam wahyu firman tersebut, kalamnya dia siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus, yang disampaikan, yang diwahyukan, ya, yang dibawa oleh Rasul dan disampaikan oleh Nabi Muhammad di zaman 1400 tahun atau 14 abad yang lalu. Nah, dari Tuhan, dari Allah, wahyu firman kalamnya
itu berupa perintah. Pahami ya saudara-saudaraku. Ya, dari sang pemilik wahyu tersebut merupakan perintah. Nah, perintah berarti sebuah petunjuk yang harus dikerjakan. Ya. Perintah, petunjuk yang harus dikerjakan. Jadi petunjuk perintah yang harus dikerjakan oleh siapa? Oleh makhluknya yang bernama manusia. Di mana? Di dunia. Ya. Kemudian setelah di dunia dibacakan oleh utusan pula di zaman itu, yaitu oleh si pembawanya, yaitu seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad. Nabi itu sebutan, pangkat, jabatan. Apa itu? Kekasih. Ya, kekasih Allah. Di zaman itu kekasihnya bernama Muhammad bin Abdullah, disebut Nabi. Kekasih Allah berarti manusia yang dekat, yang terhubung, tersambung dengan Allah. Paham ya? Manusia yang dekat, terhubung, tersambung dengan Allah namanya kekasih. Sebutan zaman dulu Nabi. Ya. Di baliknya ada Rasul. Rasul pun itu utusan Allah. Ya. Cahayanya Allah, nurnya Allah, nama Allah. Seperti itu. Jadi wahyu yang diutus berbunyi ihdinas siratal mustaqim itu adalah petunjuk perintah dari Tuhan untuk dipraktekkan, dikerjakan oleh manusia di dunia. Siapa yang membawa? Utusannya. Pembawa ilmu siapa? Malaikat. Ya, malaikat Allah disampaikan kepada manusia utusan Allah yang disebut Nabi Muhammad di zaman itu 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu. Ya. Nah, kalimat tersebut karena sebuah petunjuk dan perintah bagi manusia pada saat itu, Nabi Muhammad lah yang mengerjakan awal ayat tersebut. Kemudian setelah beliau kerjakan, maka disampaikanlah kembali kepada umat di zaman Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, ya, membacakan kitab. Tadinya dibawa, ya, ada rasul pembawa kitab. Ya, utusan pembawa kitab tuh. Rasul pembawa kitab adalah utusan pembawa kitab. Siapa utusannya? Yang membawa ilmu malaikat. Malaikat utusan. Ya, disampaikan pada Nabi Muhammad seorang manusia. Manusia itu di dunia itu ya terbatas oleh ruang dan waktu. Ada batas waktu, ada akhir, ada khotam, ada khatam. Selesai. Karena manusia batasannya dunia, tidak kekal. Kalau ruh, rohani, rasul, sentuhan itu kekal. Wahyu kekal, firman kekal, kalam kekal. Seperti itu. Nah, setelah dibaca, mengetahui maksud dan tujuannya, maka dipraktekkan. Awal yang mempraktekkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sebagai uswatunnya, sebagai pembawanya. Setelah Nabi Muhammad praktek di ihdinas siratal mustaqim, lalu sampaikanlah kepada umatnya di zaman itu. Namanya umat Islam di zaman itu, agamanya agama Islam. Seperti itu. Praktek di ihdinas siratal mustaqim
praktek di jalan-jalan yang lurus. Di manakah jalan yang lurus itu, saudaraku? Ini penting. Apakah di dunia? Pahami. Apakah di akhirat? Pahami awal, nanti akan tahu akhir. Awalnya ihdinas siratal mustaqim dari alam maha akhirat, diutus ke alam akhirat. Berarti awal ihdinas siratal mustaqim itu alam akhirat. Ya, alamnya ruh. Alamnya ruhani. Nah, berarti ihdinas siratal mustaqim praktek ruhani di alam akhirat. Kemudian praktek rohani di alam akhirat namanya siratal mustaqim. Praktek proses perjalanan rohani di alam akhirat itu namanya berjalan ihdinas siratal mustaqim. Berjalan di jalan lurus, berjalan di jalan Tuhan, hidup bersama Tuhan, lebur bersama Tuhan, karena alam akhirat adalah alamnya unsur rahasia persifatan kebesaran Tuhan, unsur rohani. Unsur rohani itulah unsur yang berjalan di jalan Tuhan, jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang disebut jembatan siratal mustaqim, jalan satu-satunya. Itu praktek ruh di alam akhirat. Karena itu sebuah persifatan, karena sifat Tuhan itu mewujud di dunia, maka sifatnya wujud ke dunia. Ya, berjalan di jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim di dunia menggunakan jasmani manusia sebagai wadah, sebagai alat, sebagai tempat, sebagai akbarnya, tanda kebesarannya. Jadi manusia itu kehidupan di dunianya ini adalah manifestasi dari tanda kebesaran persifatannya yang mewujud. Jika rohani terhubung dengan jasmani, ya, yang sudah dihubungkan antara dunia dan akhirat, yaitu jembatan siratal mustaqim, manusia diudkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam dirimu keseluruhan, masuklah kau ke dalam keseluruhan, artinya terhubung dengan rohani. Jasmani terhubung dengan ruhani, itu namanya udkhulu fisilmi kafah. Ruhani yang terhubung kepada jasmani, ruhani di dunia yang masuk ke alam akhirat, itu namanya ya aktivasi rohani. Ya, aktivasi rohani namanya baiat. Baiat itu memasuki alam akhirat lewati jembatan siratal mustaqim. Selanjutnya ruh itulah yang hidup di dunia lewat jasmani. Rohani itulah yang hidup di dunia rohani, bukan jasmani ini. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu jangan kau ucapkan terus, jangan kau baca terus. Praktek hidup di dunia. Ya, praktek hidup di dunia itulah perjalanan hidup di jalan yang lurus. Jalan ihdinas siratal mustaqim. Kiasnya rambut dibelah 7. Mampukah kita? Nonsen. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin mampu berjalan di jalan yang lurus, jalan ihdinas siratal mustaqim atau jembatan siratal mustaqim. Tidak mungkin kias rambut dibelah 7. Siapa manusia yang sudah belajar ya di dunia ini menitik jalan ya yang sangat kecil, taruhlah di sini bambu, menyeberang ya kan ke kali, enggak mungkin bisa, enggak mungkin mampu jatuh. Itu bambu yang bisa kita lihat wujudnya agak besar. Tuh rambut dibelah 7 seperti apa terlihatnya? Ya, bullshit, nonsen, tidak akan mampu. Jadi ini yang harus diperhatikan dan dipahami oleh seluruh umat manusia, khususnya umat muslim.
Sebetulnya sama, umat-umat yang lain pun sama, karena unsurnya manusia, seperti umat muslim manusia, ya, umat Hindu manusia, umat Buddha manusia, Konghucu manusia, semuanya manusia di dunia ini. Sama, berarti jalan itu yang ditempuh, jalan itu yang dipraktekkan. Pahami kitab sucimu, kitab suci kita, ya, praktek. Kitab suci itu isinya petunjuk untuk dipraktekkan, bukan dibaca terus, bukan dilafalkan terus. Setelah kau baca, kau pahami artinya, kau praktekkan di dunia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak mungkin bisa kalau tidak ada pembimbing dan pemimpin yang membimbing manusia yang sudah, ya, lebur dengan Allah, lebur dengan Tuhan, ya, yang sudah mengetahui jalan yang lurus tersebut. Manusia yang sudah bersama Tuhan, manusia yang bersama Allah. Tidak akan mungkin, ya, enak saja. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Kasih Sayang. Enak saja bicara seperti itu. Saya dulu pelaku daripada praktek ajaran agama, ternyata salah. 53 tahun kami praktek ajaran agama, ternyata salah. Hanya dipraktekkan lewat jasmani, akaliyah, ya, hanya batasan dunia. Ruhnya belum tersentuh karena belum diaktifasi, belum masuk alam akhirat. Ternyata hidup itu adalah kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini hakikatnya, hakikinya, sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, unsur rohani yang mewujud ke dunia. Jadi unsur Tuhan. Jadi kita harus tahu kita ini unsurnya Tuhan, ya, yang menjadi tanda akbarnya di dunia. Nah, sudahkah kita bersama Tuhan hidup di sini? Sudah sadarkah itu? Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan unsur rahasia kebesaran persifatan yang mewujud, sebagai tanda akbarnya yang sering kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahami Allahu Akbar. Allahu Akbar itu petunjuk, saudara-saudaraku umat muslim, ya. Bacaan kalimat Allahu Akbar itu petunjuk. Allah Maha Besar. Temui, cari Allah Maha Besar di mana? Lewat ilmunya, cari gurunya. Seperti itu. Jangan asal-asalan. Sudahlah kita begini saja. Nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Ya. Dari dulu, dari guru-guru kita, dari orang tua kita begini saja menjalankan ajaran agama. Itu bodoh. Sudah dibilang, apakah kau tidak berpikir? Ya, apakah? Sudahlah, itu banyak sekali, ya, penjelasan itu. Nah, ini sangat penting, saudara-saudaraku umat muslim. Ya, kita suruh mencari jalan yang lurus. Kita harus temui jalan yang lurus. Ya, kita harus tahu jalan lurus dan praktek hidup di jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim itu kias rambut dibelah 7. Ya, jalan itu adanya di alam akhirat. Jembatan itu adanya di alam akhirat. Ya, dari dunia ke alam akhirat itu jembatan itu. Ya, dari alam dunia ke alam akhirat, masuk alam akhirat, alam barzakh. Jembatannya ihdinas siratal mustaqim. Harus kita lalui, harus kita praktek. Seperti itu. Jangan tidak dipraktekkan, hanya disebutkan. Kau baca, kita baca, beribu-ribu triliun, tidak ada manfaat. Asli tidak ada manfaat. Contoh, ngopi. Ya, ngopi ini bahasa bukan? Bahasa, bro. Ya, ngopi. Apakah ngopi terus sampai mati? Baca saja, lisan saja, ucapkan saja. Tidak.
Kita tidak akan tahu rasa kopi kalau tidak praktek minum kopi. Seperti itu ya saudaraku, minum kopi. Kita praktekkan, kita lalui, kita buktikan, kita nyatakan, kita realisasikan. Seperti itu kopi itu, bahasa kopi itu, minum kopi itu, ngopi itu. Setelah kita praktek, kita lalui, baru kita bisa merasakan. Daripada kopi itu, bahasa itu, kalimat itu. Jangan nanti ya nggak ngopi-ngopi bro. Ya nanti ya nggak sampai orang nanti. Ya saudaraku, ya kami menyampaikan ini karena bentuk kasih sayang loh. Pahami ya, pahami. Jangan egois, ya, jangan munafik, jangan sok, jangan sombong. Terima dengan legowo, hati yang suci, hati yang bersih, pikiran yang jernih, ya, legowo, nerimo, ikhlas. Kami menyampaikan ini karena bentuk kasih sayang. Ya, kasih sayang paham ini. Ya, kalau tidak ada bentuk kasih sayang kami, saya diam saja, tidak menyampaikan ini. Tapi kalau tidak kami sampaikan, kami berdosa. Karena wajib hukumnya menyampaikan. Ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, tadi itu satu ayat tuh di suratul Fatihah ayat ke-6. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah, jangan tunjuk ini bahasa tunjuk. Setelah ada petunjuk, ngapain? Praktek. Bisa nggak prakteknya? Nggak bisa, cari di mana tempat prakteknya. Tahu nggak ilmunya? Ya kan? Nah, kalau tidak tahu, cari gurunya, cari tempatnya. Kalau sudah ketemu gurunya, tempatnya, teruslah di ilmu tersebut, di sekolah tersebut, di tempat, jangan keluar. Seperti itu. Karena di tempat itu, jadi ilmu itu dengan guru itu terus sampai mati. Ya, jangan keluar. Nah, ini tidak tahu jalan Ihdinas siratal mustaqim, tapi disebut, diucap. Ya, tidak ada yang menjelaskan. Ya, ada yang menjelaskan, menyampaikan, tapi tidak tahu teknik cara jalan untuk masuk alam akhirat, meniti jembatan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu tidak tahu. Dia hanya menyampaikan saja. Kemudian umat tidak diajarkan teknik, rukun syarat, cara jalan atau metodologinya untuk masuk alam akhirat. Karena ihdinas siratal mustaqim itu kalam qadim aslinya. Awalnya kalam qadim, kalam yang rahasia, kalam yang mutlak. Ya, ada baku di alam akhirat. Itu merupakan unsur rahasia persifatan Tuhan. Sifat Tuhan mewujud ke dunia sekarang juga, detik ini pula. Yang kami sampaikan ini adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang mewujud detik ini pula, mewujud, kun fayakun. Ya saudara-saudaraku, sadarlah, ya, renungilah, sadarlah. Bangkitlah kesadaran ruhani kita. Bangkitlah ruhani kita. Agar kita bisa praktek ilmu rohani. Praktek di alam akhirat. Sekarang juga. Ya, bukan nanti. Hati-hati ya. Ini sifatnya top down. Pahami? Ya. Kalam Tuhan, wahyu Tuhan, firman Tuhan sifatnya top down. Apa itu top down? Dari atas ke bawah, dari Tuhan turun ke dunia lewat utusannya, dari akhirat ke dunia, awalnya dari maha akhirat. Ya, itu namanya top down. Berarti ini kalam qadim yang mewujud ke dunia. Perintah dari alam qadim, alam qidam yang terdahulu, ya. Alam dunia adalah alam baharu, alam kenyataan, alam akhir.
Dunia ini alam akhir. Alam awalnya yang terdahulu alam akhirat. Pahami ya? Alam terdahulu atau disebut alam akhirat. Alam qadim. Dunia ini, kenyataan ini, wujud ini adalah alam dunia ini, alam wujud, alam akhir dari sifat mewujud. Dari sifat mewujud ya akhir sudah. Bahasa kopi pahit di dunia mewujud, kopi pahit itu kau praktekkan, kau rasakan pahit. Akhir sudah, kalau sudah ketemu merasakan kopi pahit sudah selesai. Dari bahasa kalimat kemudian kita praktekkan, kita wujudkan, kita nyatakan, kita buktikan, oh iya kopi pahit, ya selesai, nggak ada pembahasan lain, bukan nanti lagi. Nah sama dengan ihdinas siratal mustaqim, alam akhirat itu bukan nanti, sekarang juga saudaraku, ya. Kalau nanti ya nggak sampai-sampai. Sama dengan begini nih, ya kita beli, misalkan ada tukang warung atau jajanan, tulisannya ada, sekarang beli besok gratis, ya kan? Kalau kita kembali lagi besokannya ada tulisan lagi, sekarang beli besok gratis, terus seperti itu terus, nggak ada gratisnya, beli terus. Karena sekarang gratis besok beli, begitu datang lagi ada tulisan lagi, sekarang beli besok nggak ada gratisnya, beli terus sekarang juga. Nah sama dengan akhirat, sekarang juga bukan nanti. Gitu. Kalau nanti nggak ketemu-temu. Nanti itu kau belum melakukan, kau belum praktekkan, kau belum jalani, itu bahasanya nanti. Ya, kalau sudah dipraktekkan, dilakukan, tidak ada lagi nanti, selesai. Maka akhirat kau selesaikan sekarang juga di dunia ini. Kau tidak selesai akhirat di dunia ini, maka tidak akan selesai selamanya. Pahami itu saudara-saudaraku ya. Ihdinas siratal mustaqim itu petunjuk jalan yang lurus ya. Petunjuk jalan itu petunjuk perintah untuk dipraktekkan, dilakukan sekarang juga oleh manusia di dunia. Ya, kalau tidak tahu cari tahu. Perintahnya menuntut ilmu sejak lahir sampai mati ya. Perintahnya nih, jika kau tidak kerjakan ini, menuntut ilmu dari lahir sampai mati, gak kau temukan ihdinas siratal mustaqim sekarang juga, berarti kau tidak ketemu jalan yang lurus, kau tidak berjalan di jembatan siratal, kau tidak ketemu Tuhan. Walaupun kau sudah praktek agama, kau sudah ibadah, ya, sudah berbuat baik, tidak sampai kepada Tuhan, hanya batasan dunia. Memang betul di dunia kau dinamakan orang baik, kau patuh, kau taat pada ajaran agama, pada Tuhan, tapi hanya sebatas dunia, tidak sampai pada akhirat dan tidak sampai pada Tuhan. Merugilah. Ada di kitab suci, di ayat-ayat kitab suci itu kalimat tersebut. Hati-hati saudara-saudaraku, pahami ini. Nah maka kami menghimbaulah, kami sedih sebetulnya, kami sedih sekali ya kepada saudara-saudara kami muslim yang mengajarkan ilmu agama, ya mengajarkan praktek agama, tapi tidak sampai, ya tidak sampai. Kalau tidak sampai bagaimana? Kita ke satu tujuan kemudian tidak sampai, itu bagaimana? Renungkan. Tersesatkah, kesasarkah karena tidak sampai? Ya, pahami itu. Buang egomu, buang kesombonganmu, ya, buang kemelekatan itu semua. Sadarlah. Nerimalah. Ikhlaslah apa yang kami sampaikan. Lucu sekali, lucu. Aduh, lucu, mengerikan. Manusia yang ada seorang manusia yang menyampaikan kebenaran mutlak, ilmu mutlak dari Tuhannya, ya, yang sudah dipraktekkan. Ini bisa dijauhi oleh manusia yang lain dengan alasan berbagai macam alasan manusia. Ngeri. Padahal perintahnya kau dekati orang-orang soleh, kau belajar dengan orang-orang soleh agar kau selamat. Ternyata di dunia ini orang-orang soleh dijauhi oleh manusia. 99,99% orang soleh dijauhi
oleh manusia yang merasa soleh, merasa hebat, merasa taat, merasa ngeri sekali. Kenapa itu kami sampaikan? Karena kami tahu hakikinya seperti itu. Nah, itu saudara-saudaraku, ya. Baik, jadi apa yang kami sampaikan ini bukan sesuatu yang kalian duga pada kami. Saya paham, pasti kalian semua yang mendengarkan melihat ini, ya, yang tidak, maaf beribu maaf, yang tidak berkenan, pasti tanda kutip. Saya paham, saya tahu dalemannya, pasti itu, ya. Egomu terbakar, egomu melekat pada dirimu sendiri, ya. Sesungguhnya manusia itu, ya, hanya omong saja bertuhan, hanya omong saja, bahasa Jawanya omong tok, bertuhan omong tok. Padahal ada manusia yang menyampaikan, ya, tapi tidak didengarkan. Telinganya tuli, matanya buta, mulutnya bisu. Saya ketawa ini, saya tertawa. Ternyata banyak sekali manusia-manusia di dunia ini yang telinganya tuli, matanya buta, dan mulutnya bisu. Seperti ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak mau mendengarkan kalam-kalam Tuhan, firman-firman Tuhan, wahyu-wahyu Tuhan, wahyu-wahyu Allah. Lucu sekali, lucu, asli lucu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada saudara-saudaraku, seluruh umat manusia ini, khususnya Muslim, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu harus dipraktekkan di akhirat lewat ruh yang mewujud ke dunia. Untuk mengetahui itu, cari tempatnya, cari wadahnya, cari sekolahnya, cari majelisnya, agar ketemu gurunya dan kita praktek di situ. Ya, semoga ayat ketiga tadi, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sehingga nantinya di ayat 7 kau akan tergolong, ya, orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang-orang terdahulu? Siapa? Kekasih-kekasih Allah, kekasih-kasih Tuhan. Dan bukan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Jika kelar ihdinas siratal mustaqim kau kerjakan, kau praktekkan bersama guru, ya, di dunia ini, maka kami atau manusia yang praktek di situ sekarang juga termasuk mengikuti jejak para nabi dan para rasul, kekasih-kasih Tuhan, kekasih Allah. Jalan nikmat sesungguhnya. Jalan siratal mustaqim itu jalan yang nikmat. Karena bersama Allah, bersama Tuhan. Semuanya pada takut berjalan di jalan jembatan siratal mustaqim. Karena takut akhirnya nggak bertemu, nggak praktek jalan siratal mustaqim. Ya, kenapa takut neraka? Lucu seperti itu, ya. Jadi siapa yang manusia yang belum masuk alam akhirat, praktek ilmu rohani dan praktek rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia lewat jembatan siratal mustaqim, terhubung dengan akhirat, ya, gelombangnya terhubung dengan maha akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa manusia yang belum itu, maka dia tergolong orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Dan kalau kami lihat 99,99% manusia dalam kesesatan dan murkai. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Kami manusia biasa, kami anak murid, semua ini adalah perintah guru. Jika benar, jika ini ilmu yang mutlak, ilmu yang benar itu semua ilmu guru. Saya tidak punya, ya, saya tidak punya apa-apa. Semuanya ilmu ini milik guru. Jika ada kesalahan, itu kesalahan kami pribadi, karena saya sedang belajar, saya sebagai murid. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa dan tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Salam cinta kasih dan damai. Ini kami sampaikan karena kami
cinta, kami kasih sayang pada umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua.